Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musfiro. Saya mahasiswa Universitas Islam Madura dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2024. Di sini, saya ditugaskan untuk menyelesaikan ujian akhir semester dari dosen pengampu Bapak Muhammad Badri Tama. Di sini, saya disuruh untuk membuat aplikasi sederhana menggunakan Python berdasarkan alur yang telah ditentukan. Jadi, mari kita langsung ke pembuatannya saja. Dan kali ini saya akan menjelaskan coding dan hasil codingannya ketika saat di-run sesuai dengan perintah yang ditugaskan. Aplikasi yang saya gunakan untuk membuat codingannya yaitu menggunakan aplikasi Visual Code. Jadi, mari kita langsung buat saja. Setelah aplikasi Visual Code-nya sudah terbuka, maka membuat suatu file baru atau dengan new folder terlebih dahulu. Mari kita buat dulu. Kita tuliskan uas.py. Habis itu di enter. Nah, di sini mari langsung saja kita membuat codingannya. Dan codingan yang pertama yang akan saya buat yaitu dengan kata kunci def. Garis. Di mana pada kata kunci daftar tersebut ada nama pengenal atau suatu fungsi, yaitu garis yang diapit oleh tanda kurung dan diakhiri dengan tanda petik 2. Di dalam si garis ini akan terdapat suatu perintah, yaitu, mari kita ketik dulu codingannya, seperti ini, mencetak garis pemisah. Kemudian enter, print, buka kurung, tanda petik 2, 60 dikali 60. Kemudian tanda petik itu sudah ada ya. Dengan pernyataan 60 kali dengan tanda garis, di mana perintah ini digunakan untuk mencetak garis pemisah horizontal sepanjang 60 dengan menggunakan pernyataan 60 dikali garis, dan fungsi garis ini dapat dijalankan jika fungsi garis nanti dipanggil saat pembuatan codingan yang lain. Selanjutnya yaitu dengan mulai dan menampilkan kode menu makanan dan minuman serta harga awalnya pada tempat tongkrong elit mahasiswa sesuai dengan perintah yang ditugaskan. Mari kita buat terlebih dahulu. Kita enter terlebih dahulu. Di sini print, ketikkan dengan print, tanda kurung, kemudian dikasih tanda titik 1, kemudian dikasih tanda titik ini garis. Nah, situ. Kemudian kita enter di bawahnya lagi, print, terus tanda kurung, terus di tab sampai di tengah ya. Terus kita tulis tempatnya. Di sini saya akan memberikan dengan nama
tempat nongkrong elit mahasiswa. Lihat lagi ya. Jadi, kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian, kita akan lagi. Ini ya. Terus tanda titik satu lagi. Ini cuman sebagai hiasan terlebih dahulu ya, biar nanti bagus hasilnya Mas Irfan. Nah, tuh, kita print, lalu masukkan kodenya, kode makanan, nama makanan, juga beserta dengan harganya ya. Nih, di sini dikasih kode, bentar, kode, di tab ya, tab, terus nama makanan, kemudian di tab lagi untuk harganya, dikasih harga, nah, kembali, ya, di situ dikasih garis kayak gini ya, tab, situ. Ini untuk kode makanan dan sekarang untuk kode minuman. Jadi kita buat kembali. Ya. Ini dirapikan sendiri ya. Kembali. Ya, sama ya seperti yang di awal. Ini kan tidak rapi, nanti dirapin sekarang tidak apa-apa, dirapin nanti juga tidak apa-apa ya. Nah, ini ya, ini dulu kita print kembali. Jadi satu kembali, kemudian kita kasih kodenya. Kode yang pertama itu saya beri dengan kode KG. Ini ya, KG itu kode dari nama makanan kentang goreng. Ya, kentang goreng. Yap, sekarang kita kasih harganya. Di sini saya akan kasih harga sebesar 5.000. Nah, gitu. Tab kembali. Kita kasih tanda kayak gini lagi. Kemudian lanjut ke kode minuman. Di sini kita lanjut ke kode minuman ya. Di sini saya akan kasih kode TH. Kodenya kode TH. Tab kembali. TH itu singkatan dari teh hangat. Teh hangat. Terus dengan harga 2.000 saja. 2.000 ya. Nanti kita rapiin lagi ya. Kemudian lanjut lagi, print. Kita lakukan sampai semua kode makanan dan kode minumannya habis. Ya, ini kode yang kedua itu
kode RB yang RB itu singkatan dari roti karya bakar. Kembali kita kasih harga dengan harga 10. Tap kembali, kita kasih tanda seperti ini lagi. Nah, sekarang lanjut ke kode minuman, yaitu saya kasih kode SC dengan SC ini singkatan dari susu coklat. Susu coklat dengan harga di sini susu coklatnya 8.000. Ya, lagi bikin dapur kabel. Ini kode yang selanjutnya taker. Kita kembali. PK itu singkatan dari tahu crispy. Dengan harga tahu crispy itu 8.000 saja. 8.000 ya. Nah, kita kembali kasih tanda seperti ini lagi. Ya. Sekarang ke kode minuman. Kode minuman yang adalah EJ. Singkatan dari es jeruk. Es jeruk. Dengan harga betul saja. Nah, ini enter kembali. Masih ada lagi. Ya, print. Kita masukkan berapa saja kode makanan atau kode minuman yang kita mau. Di sini aku kasih OM. Jangan dari let me. Ini dengan harga 10.000. Nah, kita kembali. Ini kode minuman yang selanjutnya itu SJ. SJ itu susu singkatan dari susu jahe dengan harga 5.000. Ya. Nah, kode terakhir. Nih, ya. Kode makanan yang terakhir itu PC, singkatan dari pisang coklat. Pisang coklat dengan harga 10.000. Tap standar ini dan kode minuman yang terakhir yaitu KS. KS singkatan dari kopi susu. Kopi susu. Sini harganya saya masuk harga 5.000. 5.000 ya. Nah, kemudian kita kasih tanda kayak gini lagi. Print. Ini cuma buat hiasan saja ya, biar bagus ntar. Garis kayak gini lagi, sampai bagus. Nah, ini ya. Ya, maaf mas gangguan. Nih, kita dapatkan kembali. Benar? Kita dapatkan kembali. Nanti biar bagus ya, terlihat.
Nah, ini juga kayak gini. Bentar, sabar ya, kayak gini. Nah, kan di sini lebih. Dan kayak mau di sini nih ada penghalangnya ya. Jadi kita sini aja dengan harga di sini kita enter ini saja di oke dan nah ini diperbaiki sama ini ya. Nah itu terapi ya. Dan terkembali kemudian di sini kasih print lagi print kurung terus ini untuk ini ini fungsinya untuk membuat apa ya garis baru. Kemudian selanjutnya kita akan ke codingan berikutnya yaitu di sini terus dikasih tanda titik 2 di sini start terus ini ya kemudian dan sini while true ini adalah sebuah loop tak terbatas atau infinite loop. Artinya, blok kode ini di dalamnya akan terus dieksekusi berulang kali sampai kondisi break terpenuhi. Tujuan while true di sini adalah untuk memastikan bahwa program akan terus meminta input dari pengguna hingga input yang valid diterima. Kemudian, kita tuliskan kode yang selanjutnya. Tuh, ya. Oh, three, dot three, sebentar ketik lagi. Nah, banyak data, kita tulis banyak data sama dengan integer, menggunakan tipe data yang integer, kemudian put, kemudian kita kurung lagi, put, tanda petik 2, masukkan berapa banyak data yang dipesan tanda titik 2 lagi. Nah, itu ya. Ini saya akan konfirmasi. Nah, kita coding dulu ya sebelum ngejelasin. Jadi biar enak. Terus lanjut dulu, nanti kita jelasin. Disini banyak data. Ini sama dengan dan yang terakhir lagi ini itu ini jumlah pesanan harus lebih dari orang saya jelaskan di sini. Nah,
Block tree di sini digunakan untuk menguji kode yang mungkin menimbulkan kesalahan atau error. Dalam kasus ini, kesalahan yang paling mungkin terjadi adalah ketika pengguna memasukkan sesuatu yang bukan angka, misalnya teks. Jadi, saat diminta untuk memasukkan jumlah pesanan, jika ada kesalahan dalam block tree, eksekusi akan langsung melompati ke blok expect yang sesuai. Kita lanjut coding. Gitu ya. Kita lanjut ke coding. Sebentar. S dua udah di bawahnya break break kembali break X dulu dot error ini dua nah clear nah di sini kita ketikkan lagi input tidak valid input tidak valid harap masukkan apa ya. Jadi di sini fungsi else yang ini ya fungsi else pada coding adalah untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika kondisi yang diuji sebelumnya dalam pernyataan if bernilai false atau salah. Jadi, kita lanjut ke tulisan yang ini. Break. Break di sini, pernyataan break berfungsi untuk menghentikan eksekusi loop while true secara paksa. Ketika break dijalankan, program akan keluar dari loop dan melanjutkan ke baris kode berikutnya. Setelah while true, ini menandakan bahwa input yang valid angka positif telah berhasil diterima. Dan fungsi dari kode expect value error ini adalah akan dieksekusi hanya jika terjadi value error di dalam block tree seperti yang disebutkan sebelumnya. Value error biasanya terjadi ketika integer mencoba mengonversi string yang bukan angka. Di sini print, fungsi dari print, terus input valid, input tidak valid, harap masukkan angka. Di sini, jika value error terjadi, pesan ini akan ditampilkan kepada pengguna. Setelah pesan ditampilkan, loop while true akan kembali ke awal dan meminta input lagi dari pengguna, memberikan kesempatan kedua atau ketiga, dan seterusnya kepada pengguna untuk memasukkan input yang benar. Singkatnya ya, blok kode ini memastikan bahwa program hanya akan melanjutkan ketika pengguna telah memasukkan jumlah pesanan yang valid berupa bilangan bulat positif. Ini seperti itu. Nah, kita enter kembali. Kita tulis sini. Kita coding kembali ya. Sini codingannya list. List banyak ya. Antara salah. List banyak ini Anda cukup dan ntar di bawahnya kita tulis kembali. Nah, di sini list banyak beli dengan sama dengan buka kurung siku-siku ini mendeklarasikan sebuah list kosong dengan nama. Kemudian kode berikutnya adalah list ada siku-siku
Ini mendeklarasikan sebuah list bersama dengan nama list kode menu. Fungsi list ini akan digunakan untuk menyimpan kode menu dari setiap item yang dipesan. Kode menu adalah identifikasi singkat untuk setiap item. Kemudian kode yang selanjutnya adalah list subtotal per item. Jadi, fungsi list ini secara spesifik dirancang untuk menyimpan subtotal atau harga total untuk setiap baris item individu dalam pesanan. Kemudian kita coding kembali. Seperti yang di atas. Nah, tab masih turun perawat, kemudian enter banyak mungkin karena di sini saya akan menuliskan kembali, kode yang di atas, kode menu makanan dan juga kode minuman. Sini bisa kita kasih tanda petik terlebih dahulu. Ini ya. Ini nanti kita pahami barang ya. Ini cuma nulis kembali ya. Kita kasih nama, kita ketik manual saja ya. Nah, nama. Di sini harus setelah kurung kurawal dikasih tanda petik dan di akhirnya juga dikasih tanda titik. Nah, sini titik 2 kita kasih tanda titik. Kita goreng. Terus kembali ya kodenya. Goreng. Ini dikasih koma dengan tanda petik lagi harga. Terus kembali harga titik 2 5.000. Kita perhatikan saja ya. Nanti saya jelasin kembali. Ini dikasih. Nah, hanya dari atas sampai ke bawah tidak dikasih koma, nanti ini bisa error. Ini kode berikutnya itu RB, terus ada titik 2, kurung kurawan, terus tanda titik 2 kembali. Tanda petik ya, bukan tanda titik 2, tanda petik dengan nama tanda titik 2 kembali, terus ini roti bakar, nah kembali kasih harga ini kita kasih harganya 10.000. Kemudian jangan lupa untuk dikasih koma kembali ya. Ya. Kita lanjut ke kode berikutnya yaitu TK. Yaitu ya benar TK. Terus terus nama ini singkatan dari tahu crispy.
Lalu peristiwa nah, maka di sini seperti ada kesalahan buat yang sepertinya kedua itu 8.000 dan apa dikasih dan kode berikutnya adalah OM, singkatan dari invalid. Dua, tersebut mengganti sini jangan sampai salah ya, nanti ini kalau ada yang salah bisa error kodenya. Karena dengan harga unitnya dengan harga 10.000 dikasih koma ya. Kemudian kode yang selanjutnya tubuh satu dengan harga harganya harga pisang coklatnya harga 10.000 juga. Dan dikasih kembali biar tidak error, jangan lupa sini BC tinggal TH, singkatan dari teh hangat ya. Ini hangat dengan harga 2.000 ya. Kemudian kode yang selanjutnya yaitu SC
yang dapat untuk lumayan agar tidak error juga. Kita lanjut ke ini, ke kode selanjutnya sampai selesai ya. Di sini ada kode nama yang ada di dan SC dengan kode SC singkatan SC di sini singkatan dari sudah berbayar dengan harga 5.000. Kemudian kode yang terakhir yaitu KS suatu dan harga 5.000 juga 5.000 juga sebentar seperti ini ada kesalahan di sini. Di harga ini ya udah benar. Terus di sini kita setelah dulu. Nah, di sini kita gunakan dictionary untuk mempermudah pencarian harga dan nama. Mari kita codingan berikutnya yaitu jumlah harga total. Kode ini adalah inisialisasi total harga keseluruhan sebelum pajak. Jadi ini sebelum pajak ya. Kemudian di bawahnya print berarti yang tinggal di sini tinggal masukkan detail pesanan kembali
di sini yang artinya adalah artinya membuat garis baru. Jadi untuk kode berikutnya yaitu for i in rank banyak data kode ini adalah log utama for. Variabel banyak data sebelumnya telah diinput oleh pengguna, menunjukkan berapa banyak jenis item yang akan dipesan. Misalnya, jika memesan kentang goreng dan kopi, banyak data adalah 2. Log ini akan mengulang proses pengembalian input detail pesannya sebanyak banyak data kali. Selanjutnya, yaitu print yes, data ke sini kan di sini aktif ya. Ini data ke burung kurawal ini plus 1. Dan di setiap putaran log for, baris ini akan mencetak penanda seperti data ke-1, data kedua, dan seterusnya. Ini membantu pengguna melacak item pesanan ke berapa yang sedang diinput. F-string digunakan untuk menyisipkan nilai i plus 1 secara langsung ke dalam string. Di sini, so, while true di sini, fungsinya adalah memulai loop tak terbatas untuk meminta input kode menu sampai input valid diterima. Jadi kita coding selanjutnya kode menu. Ini kode menu input. Kode menu input buka kurung masukkan kode makanan. Contohnya seperti ini berupa kode makanan KG, RP, TK, OM, C, atau PT atau kode minuman PTH. Kode minuman kita masukkan kembali SC edit dan yang akan dipesan. Pesan, kemudian di sini nanti saya jelaskan ya kode upper, kemudian enter.
Nah, fungsi upper adalah mengonversi input menjadi huruf kapital untuk memastikan pencocokan yang tidak size atau sensitif dengan kunci di harga menu. Jadi di sini semisal pembeli itu tidak mengetikkan dengan huruf kapital, maka dengan secara otomatis upper ini akan mengubahnya ke huruf kapital. Jadi kode selanjutnya yaitu if kode menu integer harga menu. Ya. Fungsi kode ini adalah memeriksa apakah kode menu yang dimasukkan ada sebagai kunci di dalam dictionary harga menu. Kemudian yang kode berikutnya adalah list kode menu titik append atau kurung kode menu. Ya, ke sini fungsinya jika kode valid, kode menu ditambahkan ke list kode menu. Jadi, langkah selanjutnya adalah coding break. Break di sini fungsinya adalah untuk menghentikan log while ini karena input kode menu sudah valid. Jadi, kalau kodenya sudah valid, maka bunyinya kode break ini akan menghentikan. Jadi, kita coding kembali else. Dan kode else di sini fungsinya jika kode menu tidak ditemukan di menu harga. Jadi kita print di bawahnya, print di print kode menu tidak valid, silahkan masukkan kode yang benar. Sini harus dikasih tanda ya. Ini salah tulisannya benar. Fungsi dari ini adalah fungsi dark kode ini adalah mencetak pesan kesalahan yang di atas. Misal pembelinya memasukkan kode yang salah, maka secara otomatis ini akan tampil dan memperingati bahwa kode menu tidak valid, silahkan masukkan kode yang benar. Dan di bawahnya kita pergi kembali. Terus sini kita ketikkan while true kembali karena ingin memulai log tak terbatas kedua untuk meminta input jumlah pesanan sampai input valid diterima. Dan kode berikutnya adalah tree, yaitu fungsinya sama seperti yang di atas, yaitu memulai blok tree untuk menangani potensi kesalahan. Namanya ikan banyak beli Snitri banyak jangan ya banyak beli dengan tipe data integer, kemudian input kita buka kurung lagi, berarti masukkan
beli, ya, banyak beli atau pesanan, ya. Di sini, fungsi dari kode ini adalah meminta pengguna untuk memasukkan jumlah beli dan mencoba mengonversinya menjadi integer. Di sini kita ketikkan lagi if banyak banyak beli lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini kode ini fungsinya untuk memeriksa apakah jumlah beli kurang dari atau sama dengan 0. Kita kembali print print apa jumlah pesanan lebih dari 0. Fungsi dari kode ini adalah untuk mencetak pesan kesalahan jika jumlahnya tidak valid. Jadi, semisal jumlahnya itu 0, maka secara otomatis akan menampilkan jumlah pesanan harus 0. Jadi, tidak boleh kosong jumlah pesanannya ya. Dan sini else, kita lanjut ke codingan berikutnya. Else, fungsinya sama jika jumlah beli lebih dari 0. Jadi, di bawahnya kita ketikkan lagi list banyak beli append, kita gunakan append kembali banyak beli. Jadi di sini fungsinya adalah jumlah beli ditambahkan ke list banyak beli. Kita langsung break kembali. Maaf, break. Ini sebentar. Ini saran kita harus terlebih dahulu kembalikan ke sini. Nanti biar ada error. Kemudian di bawahnya yaitu break. Break fungsinya juga menghentikan loop while ini karena input jumlah sudah valid. Jadi, kalau semisal jumlahnya sudah valid, jadi secara otomatis break ini akan menghentikannya. Oke. Kemudian di kode berikutnya yaitu expect value fungsi dari kode ini adalah jika konversi integer gagal misalnya menggunakan memasukkan teks seperti kode yang di atas sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jadi kita langsung saja ke berikutnya. Itu print input tidak valid harap masukkan angka. Sudah benar ya. Kemudian untuk coding berikutnya yaitu terus ini item info dengan harga
Harga menu, buka kurung siku-siku, list, kode menu, terus buka kurung siku, eh, lagi itu, udah benar. Jadi fungsi dari kode ini adalah mengambil seluruh informasi detail, misalnya nama, harga, dari item yang sedang diproses. Jadi ini adalah fungsinya untuk mengambil informasi secara keseluruhan yang udah dipesan oleh pembeli. Jadi sini kita coding kembali yaitu harga. Ya, kita luruskan terlebih dahulu. Harga satuan sama dengan item info. Oh, harga. Ya. Fungsinya dari kode ini adalah mendapatkan harga per unit dari item yang sedang diproses. Sudah paham kan? Jadi di sini harga satuan sudah. Terus kita lanjut ke jenis nama. Jenis nama sama dengan item info, terus nama. Fungsi dari kode ini untuk mendapatkan nama dari item yang sedang diproses. Mirip dengan baris sebelumnya, ini mengambil nilai yang terkait dengan kunci nama dari item info. Nilai ini disimpan dalam variabel jenis nama. Jadi di bawahnya kita ketikkan kode kembali yaitu subtotal. Total item harga satuan dikali list banyak list ini. Jadi fungsinya menghitung subtotal atau total harga untuk satu jenis item tertentu. Misalnya jika Anda membeli 2 buah kopi latte. Jadi harga dari fungsi coding harga ini, harga satuan, harga per unit item yang baru saja didapatkan. Kemudian fungsi kode list banyak beli mengambil kuantitas atau jumlah item yang dibeli dari daftar list banyak beli berdasarkan indeks yang sama. Kemudian yang kedua, nilai ini dikalikan untuk kode yang ini. Nilai ini dikalikan untuk mendapatkan subtotal item, yaitu total harga untuk item tersebut berdasarkan kuantitasnya. Kemudian di bawahnya kita coding kembali. List subtotal per item di append. Kita menggunakan append kembali. Subtotal item. Fungsinya adalah menambahkan subtotal item yang baru dihitung ke daftar. Append digunakan untuk menambahkan nilai subtotal item ke akhir dari daftar list subtotal per item. Daftar ini memungkinkan digunakan untuk menyimpan dan melacak semua subtotal dari setiap item yang telah diproses. Kita coding selanjutnya yaitu
jumlah harga, jumlah harga, nah, jumlah harga, dan juga total ditambah dengan subtotal item. Di sini fungsinya adalah mengakumulasikan atau menjumlahkan secara bertahap total hubungan dari fungsi coding di atas. Kemudian coding berikutnya adalah while true, fungsinya juga memulai sebuah perulangan tanpa henti. Dan di bawahnya kembali yaitu dengan kode tree. Tree di sini fungsinya untuk memulai blok pengujian kesalahan atau error. Jadi di sini kita enter kembali. Sebentar, kesalahan. Will true. Tadi tree. Dan enter di bawahnya tab. Sini jangan lupa tanda jumlah pembayaran sama dengan integer input masukkan jumlah pembayaran. Di sini fungsinya adalah untuk meminta input jumlah pembayaran dari pengguna. Ya. Dan kita enter jumlah pembayaran. Terus di bawahnya itu if jumlah pembayaran, jumlah pembayaran lebih kecil jumlah harga dan total. Fungsinya di sini adalah untuk memeriksa apakah jumlah uang yang dibayarkan kurang dari total harga belanja. Kemudian nanti secara otomatis akan mengeluarkan print. Sebentar, mari kita print dulu. Klik terlebih dahulu print if print if pembayaran kurang total yang harus dibayar RP kurung kurawat jumlah harga dan total. Ini kemudian ditambah, silahkan masukkan jumlah yang cukup. Ini itu dikasih
Oh, di sini kurangnya. If sudah, ini sudah ini ya. Kemudian di bawahnya kita enter kembali. Nah, sebelumnya fungsi dari kode coding ini adalah memberitahu pengguna bahwa pembayaran mereka kurang. Jadi, semisal pengguna itu pembayarannya kurang dari harga pembeliannya, maka secara otomatis ini akan keluar untuk memperingati atau memberitahu bahwa jumlah uang yang dibayar itu kurang. Kemudian kita coding kembali di bawahnya yaitu else, wah. Jadi penjelasannya ini adalah blok else yang akan dieksekusi jika kondisi if atau pembayaran kurang tidak terpenuhi. Artinya jumlah pembayaran sudah sama dengan atau lebih besar dari jumlah harga total. Jadi di bawahnya di sini kita klik break. Break. Fungsinya di sini untuk menghentikan perulangan while true. Jadi di bawahnya kita coding kembali yaitu expect value seperti yang di atas, value error. Ini ya, value expect value error. Nanti kita cek lagi di atas, sepertinya di atas ada kesalahan. Kemudian penjelasannya di sini, jika value error terjadi di dalam block tree, misalnya saat ini integer gagal dieksekusi, program akan langsung melompat ke blok expect ini. Jadi di bawahnya input tidak valid, harap masukkan angka. Jadi secara otomatis memberitahu pengguna bahwa input mereka itu tidak valid. Jadi untuk pada yang berikutnya ini sudah hampir selesai. Garis. Tab terlebih dahulu itu print. Kita masukkan print kembali F kurung kurawar. Nah, Anda petik di atas. Nah, terdapat di atas. Lebih kecil 4. Jadi, di sini kita berikan kurawal kembali, beri masuknya Anda kembali jenis kembali ini jenis mas ke harga satuan $12. Sini diketikkan kembali, jangan lupa tanda titik satu yang di atas, banyak beli,
Jadi, kita lihat dulu ya. Bentar, ini ada kekurangan. Sub, subtotal. Subtotal. Kembali subtotal. Lebih dari 8. Udah ya, ini seperti ini. Printf. Ini sudah tidak error. Jadi, di sini fungsinya untuk mencetak baris header tabel jumlah adalah format string, F-string yang berarti rata kiri dengan lebar kolom tertentu. Misalnya, long akan memiliki lebar 4 karakter. Jadi bagian ini bertanggung jawab untuk mencetak header tabel untuk struk belanja. Jadi kita ke langkah yang selanjutnya, yaitu garis. Fungsi garis di sini adalah untuk mencetak garis pemisah lagi setelah header. Jadi biar gak nyatu ya. Jadi untuk codingan yang selanjutnya adalah for di integer string banyak data. Jadi fungsi dari codingan ini adalah log ini akan mengulang sebanyak jumlah data pesanan yang telah dimasukkan. Codingan yang berikutnya adalah kode sama dengan list kode menu ada kurung siku-siku kemudian di bawahnya item, kita jelaskan nanti ya, item info terlebih dahulu sama dengan harga menu kode. Selesai. Item info kode jenis nama sama dengan item info banyak harga satuan sama dengan item info harga satuan banyak beli sama dengan list banyak beli. Tidak seperti itu tidaknya ini subtotal. Bawahnya subtotal item sama dengan list
subtotal per item. Ini lanjut, start. Nanti saya jelaskan. Untuk print, print, satu, F, kasih kurung kurawal, I, plus, 1, 2, kecil, lebih kecil dari 4. Kemudian jenis nama, jenis nama kecil dari 16, ini harga satuan lebih kecil dari 12, banyak beli, lebih kecil dari 11. Kemudian benda kurung kurawal lagi, yaitu subtotal item titik 2 lebih kecil dari 8. Ya, jadi kita bahas dari kode kode list menu. Kode list menu ini fungsinya untuk mengambil kode menu untuk pesanan saat ini. Dan kode yang berikutnya itu item info harga menu. Kode fungsinya adalah mengambil informasi detail menu dari diktionary harga menu berdasarkan kodenya. Dan untuk kode yang selanjutnya jenis nama fungsinya untuk mengekstra nama menu. Kemudian harga satuan itu fungsinya untuk mengekstra harga satuan. Juga untuk seterusnya seperti itu ya. Jadi di bawahnya itu tampilan print ini adalah mencetak satu baris detail pesanan ke tabel menggunakan F-string untuk format yang rapi dan rata kiri. I plus 1 digunakan untuk nomor urut yang dimulai dari 1. Jadi selanjutnya kita hitung jumlah pajak. Pajak sama dengan jumlah harga dan juga total. Jumlah total. Jumlah total. Jadi di sini kita hitung pajaknya terlebih dahulu, kita coding terlebih dahulu total pajak dikali 0,1
Fungsinya adalah menghitung pajak sebesar 10% dari jumlah harga total. Kemudian di bawahnya kita enter kembali itu total setelah pajak, total setelah pajak sama jumlah harga dan total pajak. Jadi fungsinya di pajak ter ini kita coding kembali ya sama dengan jumlah pajak sama dengan jumlah pajak jumlah pembayaran di sini bukan jumlah pajak ya, jumlah pembayaran dikurangi total setelah pajak. Jadi di sini kita lanjutkan ke coding. Kode program selanjutnya itu garis print di bawahnya. Garis ini seperti halnya di atas fungsinya adalah untuk membuat garis yang baru. Print F total bayar RP tanda kurung kurawat jumlah harga dan total. Ya, selanjutnya kita print kembali, yaitu print F seperti yang di atas, terus PPN di sini RP tanda kurung kurawat integer buka kurung pajak ya. Kemudian selanjutnya kita print lagi, print F kurung print F jumlah bayar RP tanda kurung kurawat lagi integer buka kurung total harga total setelah ya, bukan harga tapi total setelah pajak. Kemudian enter. Di sini kita kasih hiasan biar rapi dan juga bagus kelihatannya. Di sini. Nah,
kasih tanda garis ke ini, kemudian enter kembali, enter, kemudian kita print, kita kurung, F, 2, kembali, RP, tanda kurung Kurawai, integer, kita kurung, kembalian. Jadi sudah paham? Ini seperti penjelasannya yang di atas ya, jadi saya tidak harus menjelaskan ulang kembali ini. Kita samakan dengan yang di atasnya, rapi, dan kita enter kembali. Kemudian print yang terakhir, print, terima kasih, terima kasih sudah belanja di tempat kami. Selamat menikmati pesanan Anda. Ya, ini tanda titik 2. Ya. Dan selanjutnya kita run. Sebentar, ini ada kesalahan. Kita ulang lagi runnya ya. Nah, kita run kembali. Nah, ini sudah menampilkan menu yang sudah di coding dari awal. Jadi, di sini kita memasukkan berapa banyak data yang ingin dipesan. Semisal kita ingin memesan 4 pesanan dan macam, kemudian data yang satu kita harus memasukkan kodenya. Saya memilih kode RB. Banyaknya pesanan, saya ingin memesan 2, kemudian pesanan yang kedua saya ingin membeli SC, 1 saja. Kemudian saya juga pengen memesan let me. Oke, enter. Pesan 3 ya. Kemudian yang terakhir saya ingin memesan minuman SC, susu coklat. Di sini saya ingin memesan 2 saja. Nah, masukkan jumlah pembayaran. Saya ingin membayar 100.000 misalnya. Yang enter. Sini punya ini ada yang error lagi ya. Udah pesanan. Sebentar. Ini sudah ya. Ini cuman ini kembali print integer. Oh, ininya ya. Sebentar. Kembalian. Sebentar. Kembalian. Kurang ininya. Kita harus lebih teliti lagi biar tidak ada error-error ya. Sudah, kita ini yang tadi. Jadi kita harus buat ulang. Kita lihat ya. Cuma 2 saja deh. Ya, kita bisa. Oke, 2 saja. Kemudian minumannya saya ingin yang SC 100.000.
Sudah, sekian dari saya. Semoga tugas yang Bapak kasih dan penjelasan yang sudah saya berikan memuaskan. Akhirnya dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.